Segala pujian dan syukur patut kami agungkan kepada Engkau Allah Bapa di sorga, karena kasih setiamu bagi kami sehingga kami boleh beribadah padamu di hari ini. Saat ini kami akan dituntun oleh firman Tuhan yang beranjak dari panduan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ dari Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sebelum kita lanjut, dimohonkan kepada penonton yang budiman yang menyaksikan channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bones Manengkei, sekiranya boleh mensubscribe, like, share, dan memberikan komentar. Sekiranya kritik, pandangan, pikiran saudara-saudara dapat memperlengkapi apa yang perlu kami perlengkapi dalam strategi pemaparan channel untuk disampaikan sebaik mungkin kepada Anda sebagai penonton yang mendengarkan channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bones Manengkei. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami. Tibalah saatnya kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Firman yang memberi arahan, firman yang membuat karakter kami menjadi baik. Firman yang akan mengarahkan terus kami. Perjalanan panjang kehidupan kami sebagai orang yang percaya yang Engkau titipkan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bukalah tingkap-tingkap kehidupan kami, pikiran dan pandangan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam Kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu ia pernah berkata, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anak." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu.
Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang semestinya kita pelajari dalam pemahaman teologi dan dogmatis dalam kehidupan keseharian kita. Contoh, hakikat keberadaan hidup Yesus Kristus dibanding dengan bala tentara sorgawi, yaitu malaikat-malaikat. Hal ini adalah keyakinan kita sebagai laskar Kristus terhadap identitas mesianik dari Sang Mesias dan Kristus Yesus yang adalah Allah yang datang berinkarnasi ke dalam dunia. Hakikat keilahian Kristus sebagai pernyataan teologis yang tegas dan jelas, bukan suatu jawaban yang dapat ditarik ulur sehingga susah mau dibilang kejelasannya. Artinya, keilahian Kristus tidak dapat dibantah lagi oleh siapapun, termasuk arti kehadiran para malaikat Tuhan yang dianggap setara oleh para penghuni sorgawi tersebut, yakni dalam ajaran-ajaran yang bisa kita dapati dengan ajaran Gnostik atau ajaran-ajaran saksi Yehova yang lagi bertebaran di masa kini, bahwa Yesus katanya adalah malaikat yang tertinggi. Itu salah secara teologi dan dogmatis. Jadi kita wajib dan bertanggung jawab untuk merumuskan dalam mengaktualisasikan sejarah bergereja atau berjemaat dalam setiap kenyataan satu realitas hidup umat Allah di masa kini, dengan satu pernyataan yang sudah final bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, Allah yang telah datang ke tengah-tengah umat manusia. Karena itu, jawaban terhadap pertanyaan zaman ini memang harus tuntas. Sebab inilah isi dan jati diri yang harus dipertahankan
oleh umat Allah, oleh umat Kristiani sepanjang zaman. Hakikat Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang berkarya dalam hidup manusia sebagai bagian dari inkarnasi Allah yang harus selesai dan diperjelas dalam konteks keagamaan Kristen masa kini dan masa mendatang. Saudara-saudara, sebagaimana tema perenungan firman kita saat ini ialah tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Karena itu penulis kitab Ibrani menggambarkan bahwa tongkat kebenaran itu yang merujuk pada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang kedudukannya lebih tinggi daripada para malaikat, karena nyata-nyata ia sendiri sebagai Allah yang datang menjumpai manusia. Tingkat kebenaran yaitu Yesus Kristus sebagai anak Allah memiliki ciri khas kepemimpinannya dan berusaha untuk seterusnya dan selama-lamanya mengaktualisasikan misi Allah bagi dunia yang fana ini. Bahwa dalam kekuasaannya tidak pernah ada kecurangan, ketidakbenaran, ketersinggungan satu dengan yang lain, ketidakadilan, ketidakbenaran, bahkan membenci kefasikan. Sepertinya penulis kitab Ibrani secara terbuka menyatakan bahwa Kristus diberi kedudukan dan hak yang istimewa, sangat istimewa. Duduk sebagai penguasa dan raja, dan akan terus duduk di puncak kemenangannya. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana kita harus menyuarakan keadilan, kita harus menyuarakan kebenaran, damai sejahtera dalam kehidupan bersama sesama makhluk ciptaan Allah. Belajar dari pola pemerintahan Kristus. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Apapun yang menjadi profesi kita, tanggung jawab kita harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah sang pemilik hidup kita. Karena itu, dijauhkan kita daripada sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri. Siapa dia? Dengan mengambil hak orang lain, menekan orang lain, menindas, tidak pernah jujur, curang, egois, sombong, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, cybercrime, kejahatan cyber atau kejahatan internet lewat media online misalnya. Penipuan-penipuan online, kemalasan, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang pasti kita akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah,
dengan maunya Allah. Selanjutnya, Yesus Kristus adalah tongkat kebenaran. Allah itu berkuasa di bumi dan di sorga. Oleh karena itu, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta ini serta segala isinya, termasuk kita manusia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, sebagaimana terungkap dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Saudara-saudaraku yang diberkati, perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan berita pengharapan bahwa Yesus Kristus ke sorga untuk menyediakan sebuah tempat bagi umat manusia. Tuhan Yesus memang sangat peduli dengan kita umat gembalaannya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami memuji, memuja, mengagungkan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sekiranya firman Allah yang disampaikan saat ini boleh menuntun, mengarahkan jalan kehidupan kami semua sebagai umat-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Terima kasih penonton sekalian yang sudah mengikuti channel kami, yaitu channel Air Kehidupan dari Pendeta Stefan Bons Manengkei, yang boleh memaparkan, menyampaikan khotbah di dalam kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless.